Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 12 Januari 2022. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Engkau Allah yang maha pengasih, penyayang dan terus memberkati hidup kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini, kami sungguh anak-anak-Mu telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Tidak kehilangan pusaka. Semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ini mungkin akan ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriarkal, di mana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan. Bahkan budaya inilah yang mempengaruhi pembagian tanah di Israel.
Putri-putri Selofehad yakni Mahla, Noah, Hokla, Milka dan Tirsa datang di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan. Mereka mengajukan perkara mereka karena nama ayah mereka yaitu Selofehad harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayah mereka. Musa kemudian menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel bahwa apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan, dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu. Tetapi melalui perikop ini kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya. Karena itu tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membuka segala kemungkinan yang dapat membuat kita mendapatkan hak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami di pagi hari ini. Kami tetap dikuatkan dan dikokohkan oleh karena firman-Mu sungguh memberikan kami pengharapan bahwa ketika kami menjalani hidup ini dan terus berpengharapan bermohon kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap akan membuka jalan bagi kami, dan Tuhan pasti menolong kami. Itulah harapan yang meneguhkan kami untuk berkarya, bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan petunjuk yang terbaik. Mendoakan perjalanan kehidupan keluarga kasih kami, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwani Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Pangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Kami terus berdoa Tuhan menolong, mengasihi, dan terus memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Mendoakan bagi jemaat yang sakit, dan berdoa untuk keluarga Bapak Denny yang sedang dalam pemulihan di rumah karena kondisi yang sakit, dan mungkin masyarakat jemaat lain yang juga mengalami kondisi yang sama. Kami terus berdoa bagi jemaat yang sakit, biarlah dalam tangan kasih Tuhan Engkau menjamah dan menguatkan, sehingga pemulihan yang sempurna dari-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Mendoakan jemaat yang berulang tahun, Tuhan semakin menambahkan iman yang teguh dan membawa kehidupan jemaat sungguh mengisinya dalam pengharapan dan pertolongan dari Tuhan atas hidup yang Tuhan karuniakan. Bersyukur untuk Majelis Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo, terlebih yang telah diteguhkan pada hari Minggu kemarin untuk mengangkat pelayanan 3 tahun ke depan. Kami bersyukur bahwa proses untuk mempersiapkan dan menentukan program-program apa yang akan dilakukan ke depan sementara dipersiapkan, dan kami juga berdoa untuk rencana pada hari Minggu nanti tanggal 16 untuk melaksanakan sidang majelis gereja yang diperluas dengan seluruh jemaat hadir memberikan masukan-masukan agar pelayanan yang akan dilaksanakan seminggu ke depan. Tuhan, terima kasih banyak Engkau akan menolong dan menyertai jemaat berkarya hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.